Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Nggih, malam ini walaupun ada yang lagi ada acara keluarga, ada yang masih di kantor, nggih kondisinya. Kemudian ada yang masih bekerja juga. Saya harap semuanya bisa mengikuti mata kuliah malam ini yang pastinya akan dibawakan oleh Ibu cantik ya, Bu Mega Mirasa Putri. Benar ya Bu Mega? Ada Cahyantinya di belakang. Ya, pada mata kuliah yaitu data digital analitik Bapak Ibu. Nah, apa itu? Mata kuliah apa itu ya? Kalau dari namanya adalah tentang data yang pasti. Analitis secara digital. Oke, di sini saya selaku pemandu mata kuliah, ya, koordinator mata kuliah. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Lilis. Mungkin Bapak Ibu sempat ikut mata kuliah saya dulu tentang matematika diskrit, ya. Nah, ini sekarang saya ganti peran ini sebagai koordinator, dosennya adalah Bu Mega. Itu ya Bu Mega ya. Nah, nanti sekitar pukul 20 Bapak Ibu, karena Bu Mega ada kepentingan, anaknya lagi sakit ini. Di sana ceritanya lagi musim panas di Jepang, banyak anak sakit. Nanti kita akan berakhir lebih awal nih Bapak Ibu nih. Mohon maklumnya, eh ya mungkin tidak berpanjang kata, biar bisa segera dimulai dan bisa menangkap ilmu yang disampaikan oleh Bu Mega. Saya serahkan langsung kepada Bu Mega. Nanti Bu Mega mungkin bisa menyampaikan materi eh, sekitar 10 menit sebelum kita tutup. Eh, Nanti kita akan merangkum bersama-sama materi yang sudah disampaikan oleh Bu Mega. Oke, silakan Bu Mega, waktu dan video, waktu dan layar saya serahkan kepada Bu Mega. Oke, terima kasih, Bu Lilis. Sama-sama Bu Selamat, Mega. selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, ini ketemu saya lagi ya di tahun 2023 dengan status saya yang baru. Saya di sini sharing sedikit. Saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki pengalaman yang lebih banyak di bidang praktisi. Jadi di sini saya sifatnya lebih fasilitator aja. Kebetulan materi kita hari ini kita berbicara mengenai pengantar analisis data digital. Jadi masih pengantar dulu Bapak Ibu gitu ya. Jadi belum terlalu berat-berat dulu mikirnya. Tapi saya tetap menyediakan studi kasus di akhir. Kita akan berbicara mengenai kasus studi mengenai TikTok. TikTok ya, walaupun saya yakin mungkin Bapak Ibu juga nggak punya akunnya TikTok ya. Saya juga punya lah, tapi hanya untuk have fun. Tapi ternyata TikTok itu memiliki pengaruh yang berbeda di eh, bisnis khususnya Indonesia ya. Saya bilang Indonesia karena di berbagai macam negara tidak seheboh Indonesia ya. Jadi TikTok ini luar biasa kalau kita ngomongin mengenai digital marketingnya. Kita akan berbicara mengenai itu, termasuk juga fenomena mengenai kenapa TikTok Shop bisa ditutup di Indonesia. Apa pendapat Bapak Ibu? Ya, jadi kita nanti saya akan kasih materi 1 jam, kemudian nanti kita akan pakai untuk sharing 1 jam selanjutnya. Oke, ini buat Bapak Ibu yang mungkin lupa, perkenalkan nama saya adalah Mega. Ini background pendidikan saya. Jadi kebetulan tahun 2022 September tahun kemarin saya diterima di Yamaguchi University di Jepang untuk melanjutkan studi saya S3. Ini Bapak Ibu yang punya Instagram bisa saling follow ya. Di Instagram kita bisa bertukar cerita ya, pengalaman dan seterusnya di dunia digital ya. Saya mainnya lebih aktif di Instagram. Oke, Bapak Ibu mungkin udah tahu negara Jepang, tapi lebih spesifiknya saya ada di kota kecil di bawah sini. Nah, jadi kalau yang ibu kotanya Jepang ada Tokyo, saya sekarang adanya di Yamaguchi, jadi kota kecil di bawah. Eh,
yang kondisinya lebih ke pedesaan. Jadi kalau Tokyo itu hingar-bingar gitu ya, sangat crowded banget, kotanya berkebalikan 160 derajat, 180 derajat ya. Sama Yamaguchi kota saya ini karena dia lebih ke pedesaan, dikelilingi oleh gunung. Jadi menurut saya geografisnya itu mirip banget sama Kota Malang. Ya, jadi dikelilingi sama gunung-gunung dan nggak enaknya udaranya lebih dingin gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi musim dingin justru lebih dingin gitu. Itu nggak enaknya karena dikelilingi oleh gunung-gunung. Tapi kalau untuk biaya hidup di kota saya itu masih sama lah dibandingkan dengan Indonesia mungkin di kota Bandung gitu ya atau Jakarta. Biaya hidupnya mulai dari sewa apartemen, mulai dari bensin gitu ya, harga makanan itu masih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya dan berkali-kali lipat. Jadi Bapak Ibu kalau ada kesempatan main ke Jepang, kita bisa inilah apa kontak-kontakan. Oke, itu perkenalan dari saya. Nanti sambil jalan kita kenalan lagi ya karena saya pengen juga dapat insight malam ini, feedbacknya dari Bapak Ibu semuanya, khususnya para praktisi-praktisi. Oke, penilaian saya simpel aja, jadi kita akan ketemu 7 pertemuan ke depan. Saya akan lebih banyak ngambil penilaian di diskusi di kelas, karena setiap hari saya akan menyediakan studi kasus. Saya akan mencoba untuk mengambil studi-studi kasus yang update, yang lagi hot gitu ya, dibicarakan di Indonesia. Dan kita akan lebih banyak diskusi di kelas. Kemudian ada nilai UAS. Dan yang paling penting adalah kehadiran. Ya, karena Bapak Ibu, saya lebih suka sebenarnya menilai pada proses. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu secara proses absennya 100%, itu udah pastilah insya Allah lulus di mata kuliah saya gitu ya. Absen 100% oke gitu ya. Tapi kalaupun tidak bisa hadir, silahkan apa namanya memberikan alasan atau izin gitu ya. Karena eh, saya belajar apa yang saya pelajari di sini tuh terkadang adab, attitude, etika itu justru di atasnya ilmu. Jadi di Jepang ini saya belajar sekali hal-hal kecil seperti itu gitu ya. Walaupun pinter, walaupun cerdas seperti apapun dalam hal akademis, kalau etikanya, attitude-nya nggak benar, nggak bagus ya, nggak sopan, nggak santun, agak sulit diterima dalam budaya di sini ya. Jadi semua profesor di sini tuh ya walaupun tidak tertulis tapi sedikit banyak menuntut kita sebagai siswa gitu ya. Walaupun berbeda dari berbagai macam negara datang ke sini, nomor satu adalah attitude-nya harus benar gitu ya. Jadi selama proses walaupun kita online, saya harapkan untuk on cam ya, kameranya dihidupkan, kemudian Bapak Ibu juga tidak melakukan kegiatan lain di depan kamera, misalnya sambil di kelas, sambil ngobrol dengan orang lain atau sambil makan gitu ya, tidak melakukan multitasking. Itu yang nomor satu waktu itu di apa istilahnya ditekankan sama sama sensei. Saya ngomongnya sensei di sini ya. Sama sensei saya di sini bahwa walaupun sedang online tetap kita harus fokus. Walaupun meninggalkan ruangan pun itu harus kameranya dimatikan. Jadi adabnya sangat luar biasa juga di sini. Jadi hal-hal kecil itu harus diperhatikan juga. Nah, karena Indonesia ini kan rencananya mau jadi negara maju nih. Jadi kita sedikit-sedikit lah ngikutin budayanya negara maju gitu ya. Kemudian yang paling saya kadang kaget gitu ya, di Indonesia tuh banyak banget kalau yang lagi kuliah online itu Zoom sambil nyetir Bapak Ibu ya. Jadi di sini tuh jangankan nyetir ya, ngobrol aja tuh udah dianggap tidak sopan, apalagi nyetir itu sudah tidak sopan. Yang kedua menyalahi rambu-rambu lalu lintas banget gitu ya. Main HP aja nggak boleh, apalagi Zoom sambil nyetir gitu. Jadi ya ada benernya gitu ya. Walaupun rambu-rambu lalu lintas di Indonesia mungkin tidak akan menilang Bapak Ibu karena Zoom sambil nyetir gitu ya. Tapi demi keselamatan, saya harapkan di kelas saya untuk tidak melakukan hal itu gitu. Sambil nyetir, sambil zooman karena berbahaya juga. Yang terakhir, saya minta juga untuk aktif diskusi pada saatnya. Ya, jadi kalau diminta untuk diskusi, silakan kita berdiskusi. Peraturannya simpel aja, selebihnya silakan Bapak Ibu sesuaikan aja.
Oke, materi pertama saya mengenai alasan kenapa harus analisis data digital ya, karena kuliahnya juga tentang digital marketing ya. Maka biasanya pasti harus ada yang disebut dengan analisis datanya gitu ya. Tapi sebenarnya analisis data itu mau di dunia digital atau di dunia non digital itu sebenarnya konsepnya sama gitu. Tapi apa yang dianalisis biasanya kan perbedaan ya. Tapi sebenarnya konsepnya untuk melakukan analisis data itu sama gitu ya. Mulai dari eh, analisis data itu memang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, mengelola pola dan tren yang tersembunyi. Nah, ini penting banget nih. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pertumbuhan bisnis. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kalau misalnya kita ngomongin pengambilan keputusan, kenapa sih harus melakukan analisis data ya? Kalau misalnya keputusannya mungkin dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, besok mau makan apa, besok mau masak apa gitu ya, besok mau ke kantor naik apa, ya mungkin analisis data yang dilakukan tidak serumit gitu ya ketika mengambil keputusan sebuah perusahaan punya uang 10 miliar ya, kemudian gimana caranya uang 10 miliar ini bisa menjadi 20 miliar dalam waktu 5 tahun ke depan, nah itu kan harus dilakukan analisis data. Karena fun fact-nya justru jadi orang kaya itu lebih ribet loh Bapak Ibu gitu ya. Daripada orang yang duitnya biasa-biasa aja gitu ya. Ternyata orang kaya juga pusing, orang yang banyak duitnya maksudnya juga pusing, yang nggak punya duit juga mungkin lebih pusing ya. Tapi saya nggak tahu nih perbedaan pusingnya mungkin beda. Karena kalau orang kaya yang banyak duit, biasanya mereka pusing mikir uangnya ini mau ditaruh di mana gitu kan. Dan setiap kemungkinan untuk mengembangkan atau berinvestasi uang, pasti kan ada loss, ada profit gitu kan. Nah, mereka lebih pusing lagi kalau ternyata pilihan yang dipilih rugi, gitu ya. Karena kan di Indonesia itu kan masih ada peraturan bahwa satu bank itu masih dijamin LPS maksimal 2 miliar untuk satu nasabah. Jadi kalau satu bank itu kolaps atau dia harus dilikuidasi gitu ya, harus ditutup, maka nasabah yang memiliki uang di sana lebih dari 2 miliar ya tidak akan bisa di-cover. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang 10 miliar, berarti minimal harus buka di 5 bank gitu ya. Supaya kalau terjadi apa-apa, uangnya itu bisa selamat karena bisa dijamin sama LPS. Jadi di atasnya bank itu ada LPS-nya. Nah, oleh karena itu kita berbicara kepada pengambilan keputusan yang bersifatnya bisnis, yang bersifatnya ada hubungannya dengan sumber daya yang terbatas, yaitu adalah uang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin bisnis, biasanya tujuan utamanya uang. Walaupun secara lebih luas tidak hanya hal profit aja kalau kita udah bicara dengan sustainability, gitu ya. Oke. Analisis data dalam pengambilan keputusan, contohnya bisnis. Misalnya di sini analisis data keuangan dapat membantu perusahaan mengukur kinerja keuangan mereka, mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangi, dan membuat proyeksi pendapatan yang lebih akurat. Oke. Saya juga ngajar di manajemen operasional. Saya selalu bilang bahwa apa sih bedanya perusahaan-perusahaan di negara maju sama perusahaan-perusahaan di negara berkembang. Jadi memang dia perusahaan yang basicnya punyanya negara maju sama negara berkembang. Justru di negara maju, mereka itu selalu berpikir bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk bisa menciptakan produk atau jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Jadi saya ulangi, terkadang negara-negara bisnis-bisnis atau usaha-usaha di negara maju justru mereka itu berpikir harusnya dengan kehadiran teknologi mereka itu bisa menciptakan sebuah produk yang kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Nah, itu yang kemudian menjadi cara berpikirnya orang negara maju. Gimana caranya si robot ini bisa menggantikan manusia supaya pekerjaannya yang dihasilkan itu biaya operasionalnya lebih rendah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mengenai analisis data keuangan, itu penting banget buat mereka. Karena mereka nggak ngotak-ngatik kualitasnya yang diturunin untuk bisa mendapatkan profit yang tinggi.
tapi mereka berpikirnya bagaimana caranya mengurangi biaya, mengefisiensikan biaya, efisiensikan operasional mereka supaya profit mereka lebih tinggi. Gitu. Jadi analisis data ini sangat penting sekali untuk perusahaan-perusahaan. Setiap tahun mereka harus proyeksi lagi pendapatannya. Bisa nggak nih tahun ini dengan operasional yang lebih minimal, operasional yang lebih efisien, kita bisa mendapatkan profit yang lebih baik. Tapi kualitas jangan diotak-atik, gitu. Karena mereka pasti berpikirnya mengenai kualitas. Ngomong-ngomong soal kualitas, biasanya negara-negara maju yang perusahaannya berpikir mengenai kualitas, mereka itu bahkan tidak menolerir adanya error yang terlalu besar. Nah, kita nanti akan berbicara mengenai standar deviasi, gitu ya. Karena itu standar deviasi itu sebenarnya rumusnya simple, tapi ketika diaplikasikan, itu bisa menjadikan perusahaan-perusahaan industri seperti Toyota, Honda, sampai pada saat ini bisa menguasai market share di Indonesia, bahkan di Amerika dan Eropa. Nah, itu nanti kita akan bahas. Ini akan menjadi kelas yang menarik menurut saya. Yang kedua, selain analisis data keuangan, jadi bisnis itu kan biasanya ngomongin kalau nggak keuangan, ya pelanggan, ya. Karena mereka harus pastinya customer oriented, gitu ya. Apalagi zaman sekarang. Bisnis bisa survive kalau mereka bisa fleksibel, ya. Atau bahasa kerennya anak Jakarta Selatan itu bisa agile, ya. Agility, kemampuan yang harus dimiliki oleh semua generasi. Jadi nggak generasi muda aja, generasi baby boomer, generasi Z, itu harus punya agility zaman sekarang. Nah, perusahaan juga harus gitu, dia harus punya agility. Agility itu bahasa Indonesianya adalah ketangkasan, fleksibel ya. Jadi ketangkasan itu selain dia fleksibel, ya dia harus bisa menyesuaikan zaman. Nah, ini yang akan kita bahas karena perubahan-perubahan zaman di sekarang ini sudah luar biasa, transformasinya luar biasa. Nah, analisis data pelanggan itu juga harus dilakukan. Tujuan utamanya adalah customer behavior. Pasti Bapak Ibu juga mungkin kalau ngomongin marketing pasti banget belajar mengenai customer behavior. Tapi kalau yang backgroundnya bukan marketing, ya mungkin customer behavior-nya adalah sesuatu hal yang baru, gitu ya. Tapi customer behavior itu adalah sesuatu yang rumit, tapi harus dipelajari. Dan pasti, suatu hal yang pasti adalah customer behavior itu berubah-ubah. Ada yang berubahnya 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang mungkin nggak berubah juga customer behavior-nya, tergantung produknya. Makanya biasanya perusahaan itu akan membagi dalam 2 jenis produk. Ada yang produknya inovatif, ada yang memang produknya fungsional, ya kan? Contohnya apa sih bedanya? Kalau misalnya Bapak Ibu bekerja di perusahaan-perusahaan yang memproduksi kertas, jarum, paku gitu ya, sesuatu yang tidak membutuhkan inovasi gitu ya, dan memang buktinya selama 10 tahun ke belakang atau selama 25 tahun ke belakang tidak pernah ada perubahan nih. Paku ya bentuknya gitu-gitu aja gitu ya. Kalau pakunya dibuat bundar ya nggak sesuai fungsinya. Jadi mereka tidak membutuhkan inovasi gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang inovasi, ya mereka harus melakukan analisis data pelanggan. Jadi kalau pertanyaannya nanti apakah semua analisis ini dibutuhkan, tergantung, gitu. Tergantung perusahaannya. Tapi kalau analisis data keuangan, hampir semua bisnis harus. Tapi kalau analisis data pelanggan, biasanya mereka akan benar-benar gitu ya, dikonsentrasikan pada perusahaan-perusahaan yang memang produknya inovasi. Nah, produk inovasi itu nggak cuma teknologi aja loh, nggak cuma smartphone aja gitu ya, nggak cuma laptop aja, tapi inovasi itu adalah mereka yang memiliki biasanya life cycle produknya itu pendek, gitu. Siklus hidup produknya itu pendek. Baru introduction, kemudian berkembang mature, sudah harus decline. Nah, itu biasanya yang seperti itu ya, ekstrim itu biasanya elektronik, fashion gitu ya. Kalau fashion itu nggak nunggu setahun kan, Bapak Ibu. Kalau misalnya di negara yang 4 musim, biasanya mereka fashionnya per 3 bulan sekali. Jadi kalau misalnya kemarin habis summer, kemudian masuk ke musim sekarang ini, berarti musim gugur.
pasti di awal-awal bulan sale-nya luar biasa gitu ya. Tapi yang di sale adalah produk-produk yang summer, yang bahannya tipis-tipis gitu ya. Karena memang banyak perbedaan. Baju-baju yang dijual di musim panas sama di musim gugur sekarang, sama nanti di musim dingin itu memang bahannya beda gitu ya. Jadi memang mereka fashionnya adalah 3 bulanan gitu ya. Biasanya sangat cepat. Kemudian selain memahami perilaku pelanggan, biasanya mereka akan mempersonalisasi pengalaman. Nah, ini penting banget sih menurut saya. Ada mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita saya, eh, ups, sorry. Oke, mengenai bukunya Profesor Renald Kasali, ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga ada yang belum nggak terlalu paham siapa Profesor Renald Kasali. Jadi beliau ini adalah salah satu guru besar di bidang marketing, manajemen dari Universitas Indonesia. Nah, Profesor Renald Kasali ini pernah membuat sebuah buku namanya Shifting Era. Jadi beliau itu sempat memberikan insight-nya terhadap retail-retail yang tutup. Ya, Indonesia ini fenomenanya beberapa tahun kemarin banyak retail-retail yang tutup. Ya, nggak hanya retail besar seperti Matahari, ya, bahkan retail seperti supermarket Giant juga tergerus, harus menutup semua bahkan semua cabangnya. Dan ternyata nggak cuma retail yang punya Indonesia aja, tapi retail-retail yang menjual produk-produk luar negeri itu juga banyak yang mereka memang harus tutup. Ada pakar-pakar ekonom bilang bahwa orang Indonesia pendapatannya semakin menurun, ya. Jadi generasi mudanya jadi nggak punya banyak uang lagi, gitu ya. Ada yang bilang mereka kalah dengan online shop, ya. Tapi faktanya kalau ekonomi menurun, nggak mungkin dong secara data kelas menengah yang isinya generasi muda usia 20 tahunan gitu ya sampai middle middle 30 tahun semakin meningkat di Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya adalah waktu yang golden banget nih, golden hour-nya Indonesia nih karena Indonesia ini sangat bagus banget dari populasi anak mudanya sekarang. Jadi Bapak Ibu ini termasuk nih orang-orang yang produktif ya. Harusnya Indonesia bisa jadi negara maju, harusnya gitu ya. Karena kalau kita lihat negara-negara yang sudah maju, mereka sudah punya masalah-masalah mengenai populasi. Itu sudah real ya. Anak mudanya semakin berkurang, orang tuanya semakin banyak dan itu menimbulkan masalah-masalahnya sendiri di negaranya mereka. Sedangkan Indonesia ini lagi golden hour-nya karena generasi muda kelas ekonomi menengahnya itu lagi besar-besarnya populasi mayoritas. Oke, kembali ke ceritanya Profesor Renat Kasali. Ternyata Profesor Renat Kasali itu menjawab dengan sebuah fenomena yang berbeda di bukunya, yang dibilang di Shifting Era. Bahwa kedua hal itu sebenarnya bukan penyebab dari retail-retail yang menjual makanan, kayak apa, produk sehari-hari, pakaian, sepatu, itu tutup. Tapi yang membuat mereka tutup itu adanya shifting era, era yang berubah. Ya. Jadi mungkin zaman dulu banget ya, mungkin zamannya orang tua saya, kalau misalnya mau buka bisnis misalnya, itu pasti wejangannya 3 hal, sandang, pangan, papan, gitu ya. Kalau nggak buka bisnis jualan rumah properti, jualan makanan, atau jualan pakaian ya. Pokoknya dari ujung-ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Karena apa? Yaitu orang Indonesia kalau punya uang pasti mereka spendingnya ke arah sana udah nggak jauh-jauh gitu ya. Punya uang agak banyak beli baju beli makanan yang enak, agak banyak lagi mungkin beli baju yang baru, agak banyak lagi pasti beli rumah. Udah itu aja gitu sandang pangan papan. Tapi sekarang udah terjadi perubahan era bahwa generasi yang lagi populasinya mendominasi ini mereka itu spending money-nya terhadap experience. Makanya analisis data pelanggan untuk mempersonalisasi pengalaman itu penting, menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk industri-industri yang mau survive, terutama ketika pasar, pasar mereka memang ke sana. Jadi kalau restoran sebelumnya sudah harus bisa merangsang panca indera
rasa, lidah, dan mata saja enak dilihat, di foto cantik. Kalau sekarang nggak cukup, gitu ya. Karena mereka ini mintanya yang lebih. Mintanya sebuah restoran yang bisa membangkitkan 5 panca indera. Jadi kalau manusia punya 5 panca indera, manusia normal gitu ya, itu lima-limanya tuh harus bisa dibangkitkan, bisa memiliki sebuah pengalaman baru ketika mereka membeli sebuah produk atau jasa. Makanya kenapa ada anak-anak muda yang mereka rela banget nih, mungkin makan sehari-harinya nggak terlalu bergizi gitu ya, tapi mereka rela untuk keep uangnya dan spending ke kafe-kafe yang baru gitu ya. Mereka keep uangnya untuk spending ke jalan-jalan, healing gitu ya. Karena tujuannya apa sih? Experience. Mereka dapat sebuah pengalaman baru. Apakah sebenarnya mereka hanya real untuk mendapatkan pengalaman baru? Enggak. Tujuan utamanya adalah eksistensi. Eksistensi di dunia maya. Ketika mereka posting, ketika mereka menjadi orang yang pertama gitu ya, yang bisa memiliki pengalaman untuk satu hal itu, ya mereka akan menjadi leadernya gitu ya. Dan mereka akan lebih banyak follower, akan menghasilkan follower-follower yang lain, dan itu merupakan kebanggaan dalam dunia mereka. Maka dari itu, industri mau nggak mau harus cepat untuk kemudian bisa fleksibel, memahami perilaku pelanggan, khususnya bagaimana caranya mempersonalisasi agar mereka bisa memiliki experience yang baru, gitu ya. Jadi tantangannya industri ini sekarang lebih besar ketika pangsa pasarnya nanti akan lebih banyak didominasi oleh generasi ini. Dan yang kemudian mengembangkan strategi retensi pelanggan yang lebih baik ya. Jadi selain untuk mereka udah mau datang nih, udah mau beli produk kita, udah mau beli jasa kita, yang paling penting adalah gimana strateginya buat mempertahankan gitu ya. Itu lebih sulit lagi gitu ya. Karena untuk strategi untuk mempertahankan, strategi kemudian untuk membuat customer yang sudah loyal dengan brand A, kemudian switching ke brand B, gitu ya. Atau mungkin customer yang tadinya belum pakai jasa kita menjadi pakai jasa kita, itu kan adalah sesuatu hal yang menjadi beban perusahaan, termasuk biaya. Bagaimana caranya membuat mereka menjadi menggunakan produk kita, sehingga harus ada strategi-strategi retensi pelanggan, gitu ya. Entah itu mempertahankan, entah itu membuat pelanggan menjadi switching, atau membuat pelanggan menjadi tadinya pakai menjadi tidak pakai. Hal ini menjadi penting ketika produknya adalah aplikasi. Ya. Mungkin Bapak Ibu pasti paham banget. Gojek pertama kali muncul, mereka harus istilahnya bakar uang. Ya, bakar uang buat apa sih? Ya buat membuat orang yang tadinya tidak tergantung dengan Gojek, ya. Kalau beli makanan ya harus naik motor atau naik mobil datang ke restorannya beli, kemudian di take away, pulang makan di rumah, gitu ya. Kalau tadinya mau kemana-mana lebih enak bawa kendaraan sendiri, gitu ya. Tapi sekarang mereka mencoba untuk switching gitu ya. Udah daripada repot-repot, bayarlah sedikit uang gitu ya. Dan mereka juga menghujani dengan banyak diskon-diskon. Akhirnya kita semua tergantung sama Gojek. Tapi ketika saya datang ke sini, itu sudah lepas gitu ya. Ini ketergantungan saya ini pelan-pelan sudah harus saya lepaskan. Karena di sini tentu saja dong tidak ada yang namanya Gojek, Grab gitu ya. Karena anak mudanya untuk mengerjakan pekerjaan yang seperti itu gitu ya harus repot-repot itu masih belum banyak gitu ya. Jangankan melakukan pekerjaan itu ya, pekerjaan yang penting aja masih banyak yang nggak mau kok gitu ya. Karena di sini nih kurang populasi anak mudanya gitu ya. Makanya beberapa belakangan ini fenomena saya lihat banyak sekali imigran datang ke Jepang ya karena kebutuhan mereka untuk sumber daya manusia ini supaya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang gitu ya dan menghasilkan profit buat negara mereka nggak ada pilihan lain ya karena orang Jepangnya sendiri setiap saya ngobrol sama mereka jangankan mau punya anak nikah aja tuh mereka enggan itu udah real banget gitu ya ketika saya ngobrol sama teman-teman saya Jepang gitu ya. Mereka nggak mau nikah, nggak mau punya anak, nggak mau percaya pada agama tertentu gitu ya. Bahkan mereka tuh pernah mengklaim bahwa saya adalah Tuhan gitu, I'm the God gitu ya. Itu hal yang biasa gitu ya untuk mereka.
Kalau misalnya mereka udah nggak percaya hal-hal gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang menurut agama yang bagus adalah menikah, ya udah nggak mungkin mempan. Jadi udah tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat mereka untuk menikah dan punya anak gitu ya, khususnya untuk anak-anak muda. Oke. Nah, kalau misalnya pengambilan keputusan, ini juga bisa dilakukan dalam hal pemerintahan, ya. Karena tadi kita sempat membahas 2024 nih tahunnya pemilu Indonesia, analisis data digital itu juga biasanya dilakukan nih oleh orang-orang yang memang berkepentingan, ya kan? Eh, Contohnya mengukur kinerja program-program pemerintah ya, mengidentifikasi masalah sosial, mengalokasikan anggaran dengan lebih bijak. Nah, itu kan teorinya. Analisis data itu biasanya dipakai hal-hal seperti itu. Analisis data pemerintahan. Jadi, analisis data ini juga bisa dipakai pastinya dimanapun ya. Walaupun di industri keuangan bisnis biasanya contohnya seperti itu, tapi pemerintahan juga bisa dipakai analisis data digital. Apalagi sekarang nih pemilu sekarang capresnya ini eh, apa ya istilahnya memperhatikan sekali nih dunia anak-anak muda yang menggunakan digitalisasi gitu ya. Mereka sangat memperhatikan gitu ya. Bahkan ada calon cawapres yang memahami istilah Konoha gitu ya sebagai pengganti negara Indonesia. Katanya kalau netizen masih menggunakan kata Konoha, berarti Indonesia masih tidak baik-baik saja. Artinya data-data digital tuh mereka pasti lakukan analisis gitu ya untuk semua hal ya. Kemudian yang kedua, analisis data juga dapat digunakan untuk memprediksi hasil pemilihan dan mengidentifikasi tren pemilih yang dapat membantu kandidat dalam kampanye mereka. Jadi pastilah analisis data ini diambil untuk pengambilan keputusan. Pastinya mereka juga berpikir gitu ya untuk bisa merancang sebuah gagasan ya. Maka mereka kan sudah tuh kemarin diberikan sebuah wadah untuk kemudian mereka bercerita mengenai gagasan kalau terpilih menjadi capres. Maka mereka bercerita gagasannya A, B, C. Itu pasti mereka juga sudah melakukan analisis data, entah itu digital, entah itu non digital, tapi pasti mereka sudah mengangkat nih isu-isunya di Indonesia, masalah-masalahnya banyak banget gitu ya sehingga PR mereka banyak. Ini ada satu contoh juga nih data yang diambil ya, ada survei yang dilakukan. Ini ada perusahaan-perusahaan survei ternama lah dan terpercaya di Indonesia. Terdapat beberapa nama ya, 5 nama capres 2024 dan hasil surveinya. Wah, ternyata surveinya ada satu nama di di perusahaan A yang unggul, ada juga satu nama di perusahaan B yang lebih unggul. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh data ketika dilempar nih kepada masyarakat, kira-kira mereka mau siapa capresnya. Ternyata ini ada 5 nama. Ya, kita nggak tahu nanti siapa yang akhirnya terpilih 2024, pokoknya harus Indonesia tetap aman, damai, sentosa. Oke. Nah, yang kedua, salah satu yang dilakukan kenapa harus analisis data digital, tadi kita ngomongin mengenai mendorong pertumbuhan bisnis. Nah, kalau udah pertumbuhan bisnis, biasanya udah ngomongin angka. Nah, saya kasih contoh sederhana aja ya. Ini ada contoh tren penjualan sebuah produk XYZ ya. Jadi setiap tahun penjualannya ada peningkatan. Nah, di sini juga tercatat nih bahwa tahun 2019 ke 2020 peningkatannya 10%. Kemudian tahun 2020 ke 2021 9%. 2021 ke 2022 16,67% itu perbandingan dari tahun sebelumnya. Nah, kira-kira dari data ini apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan? Satu orang kira-kira apa sih yang terjadi pada tahun-tahun 2019 sampai 2022 dilihat dari tren penjualan. Silakan, ada yang mau mencoba? Sederhana aja, Boleh kira-kira dari saya, Bu. silakan Pak Eli. Ya, kalau dilihat dari data pertumbuhan bisnis yang produk XYZ ini ya, Bu,
Ini kan ada dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya setiap tahunnya itu selalu mengalami growth, ada growth bisnisnya gitu kan. Namun di sini pastinya akan ada analisa terkait dengan penjualan terkait dengan penjualan dari tahun 2021 2022 di mana di tahun ini growth-nya itu paling besar gitu. Sehingga sebagai perusahaan tentunya di sini akan menganalisis nih kira-kira apa yang membuat growth-nya itu besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu sih, Bu. Oke, kira-kira untuk melakukan analisis datanya itu ngapain, Pak? Buat apa, Pak? Untuk analisis datanya, kalau misalkan di tempat saya bekerja sekarang ya, Bu. Maksudnya kalau Hmm. misalkan ininya dengan tempat saya kerja sekarang, yaitu dilihat dari penjualannya sih, Bu. Kita lihat penjualan itu kan misalnya satu unit bisnis itu ada menjual beberapa produk. Produk apa yang laku gitu kan? Produk apa yang paling bagus nih penjualannya. Nah, itu sih, Bu. Ada banyak indikator sih yang bisa dilihat itu dari jenis produknya, kemudian dari apa namanya banyak yang terjual yang kayak gitu-gitu sih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira tujuannya apa ya untuk menganalisis ini 2021 ke 2022 justru ada fenomena yang unik gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya pokoknya ada peningkatan, oke lah, good 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 apa namanya good news gitu ya. Tapi untuk analisis data justru ada sesuatu fenomena yang menarik nih gitu ya. Ada yang ingin mencoba? Monggo silakan Bapak Ibu Hmm, dicoba untuk menjawab. boleh juga nih ditambahkan dengan pengalaman di perusahaannya nih ketika ada sebuah fenomena yang menarik. Karena oke, ada dulu yang mau mencoba? Oke. Sama ini mungkin, Bu, tambahan dari saya, Silakan. maaf. Silakan Peli, monggo. Nah, ya, kalau misalkan dilihat dari itu kan tadi kan saya sebutkan ada dari produk yang kita jual ya, Bu. Tapi kan Hmm, selain indikator itu juga kita bagaimana caranya promosi dilakukan itu seperti apa. hmm, Apakah itu promosinya masih yang konvensional, yang masih tradisional gitu kan, ada sebar-sebar brosur dan lain sebagainya, atau memang sebetulnya kan kalau dilihat dari tahun 2021 2022 itu masih era ini ya, Bu, apa namanya new normal ya, betul ya, hmm, hmm. pasca pandemi gitu, di mana kan digital marketing itu lagi naik-naiknya gitu. Jadi untuk bisnis-bisnis tentunya menggunakan digital marketing itu sangat apa namanya berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnisnya itu sendiri sih, Bu. Oke, terima kasih Pak Eli. Nah, ini udah realnya nih ya. Jadi fenomena ini juga pernah terjadi di Institut Asia. Kebetulan saya melakukan penelitiannya. Jadi justru kita itu meningkat penerimaan mahasiswa di tahun 2020 ya. Jadi di tahun 2019 ke bawah itu eh, bisa dikatakan ya stabil. Stabil, kalau tidak naik tidak turun terlalu banyak. Tapi di tahun 2020 peningkatannya itu hampir 50%, gitu ya. Jadi eh, ketika 2020 semua perusahaan mungkin pasti akan mengalami penurunan, ya. Tapi Institut Asia penerimaan mahasiswanya lebih meningkat. Jadi saya melakukan penelitian, apakah ternyata mahasiswa yang pada saat itu semester 1 mendaftar ke Institut Asia, keputusannya adalah karena adanya viral marketing yang terjadi pada tahun 2020, ternyata jawabannya adalah positif signifikan. Jadi biasanya Bapak Ibu juga bisa menggunakan sebuah fenomena ini sebagai dasar dari penelitian Bapak Ibu. Karena kita tahu lah ya, magister nanti walaupun katanya Menteri Pendidikan kita tesis tidak diadakan gitu ya. Ini senang banget nih gitu ya. Tapi jangan jangan senang loh Bapak Ibu. Ternyata penggantinya itu lebih sulit ternyata gitu ya. Jadi kalau misalnya saya disuruh pilih ya mungkin tesis lebih mudah gitu ya karena penggantinya itu ada ukuran-ukurannya tersendiri yang harus dilalui untuk benar-benar bisa setara dengan tesis gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tesis, eh, fenomena seperti ini bisa menjadi sebuah alasan gitu ya, kenapa Bapak Ibu harus melakukan penelitian di perusahaan ini. Karena ini sebuah fenomena gitu ya. Kita kembali lagi kepada sebuah fenomena bahwa harusnya perusahaan lain mengalami penurunan penjualan, tapi perusahaan A ini mengalami peningkatan. Lalu
promosi seperti apa yang dilakukan yang kemudian efektif. Nah, itu penting. Setelah kita tahu bahwa terjadi pertumbuhan, gitu ya, maka kita bisa lihat apa nih yang menjadikan atau strategi apa nih yang efektif nih yang dipakai sampai pertumbuhannya sesignifikan ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Supaya cara itu mungkin bisa dipertahankan atau mungkin bisa ditingkatkan gitu ya. Supaya tahun 2022 selanjutnya pastinya penjualnya lebih baik lagi. Kalau misalnya tadi di analisis dari Pak Eli adalah 2021 ke 2022 digital marketing lagi happening. Perusahaan mungkin hanya membutuhkan uang yang lebih sedikit untuk bisa mentargetkan iklannya kepada orang yang benar-benar tepat, sehingga efektivitasnya lebih meningkat, memiliki pengaruh terhadap penjualan. Bisa saja, harus ada penelitiannya. Jadi menurut saya, sudah levelnya master, Bapak Ibu kalau berbicara memang harus berdasarkan analisis data. Nah, itu mungkin salah satu dalam penerapan di dunia sehari-hari, bahwa ketika kita berbicara biasanya harus dilakukan juga berbasiskan data. Oke, menarik. Jadi ketika kita melakukan penelitian terhadap penjualan tadi, ya, biasanya perusahaan tuh akan mencari tahu faktor penyebabnya apa, gitu ya. Maka dari itu kita bisa melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan faktor-faktor apa yang berkontribusi pada pertumbuhan penjualan. Apakah ada perubahan strategi, atau pada tahun yang terjadi signifikansi itu ada peluncuran produk baru, atau ada perubahan dalam kebijakan harga yang memungkinkan pengaruh penjualan. Nah, indikator-indikator inilah yang kemudian akan menjadi variabel Bapak Ibu. Mana yang pengaruhnya paling besar? Berarti itu yang kemudian akan menjadi jawaban bahwa ternyata penjualan di tahun 2022 itu sangat meningkat karena ada kebijakan harga gitu. Nah, itu harus melakukan analisis lagi gitu ya. Ternyata penerimaan mahasiswa di Institut Asia itu meningkat signifikan di tahun 2020 justru pada saat pandemi karena adanya viral marketing. Marketing yang memang menggunakan viral tadi gitu ya. Jadi karena Institut Asia sedang viral pada saat itu, yang walaupun sebenarnya itu tidak disengaja ya, bukan marketing, tapi kemudian kampus ini bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah hal yang positif, gitu ya, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan income profit. Ya. Jadi akhirnya ada sebuah analisis data yang harus dilakukan. Kenapa fenomena itu bisa terjadi? Oke. Yang kedua, biasanya juga dilakukan analisis musiman. Nah, ini ada beberapa produk-produk juga yang mereka biasanya melakukan terdapat lonjakan itu musiman. Ya. Kita tahu kalau misalnya produk-produk Indonesia yang penjualannya meningkat seperti Kongguan, gitu ya. Mungkin Kongguan juga masa jayanya sudah mulai menurun ya. Karena saya yakin generasi sekarang kalau Lebaran atau Natal atau mungkin hari-hari keagamaan lainnya nggak pesen Kongguan lagi gitu ya. Mungkin preferensinya udah berubah gitu ya. Tapi ada beberapa produk-produk yang memang dia faktornya musiman, ya. Nah, ini biasanya mempengaruhi penjualan, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengidentifikasi nih, gitu ya. Kira-kira pola penjualan ini apakah per tahun ataukah mereka berulang dalam waktu bulanan, gitu ya. Sehingga ketika terjadinya bulanan, maka stok-stok pada saat musim itu maksimal harus disiapkan dengan baik. Ya, ketika dia meningkat, biasanya pasti akan ada strategi khusus. Karena Bapak Ibu, justru ketika perusahaan itu meningkat penjualannya, tapi stoknya nggak siap, gitu ya, itu justru kerugiannya 2 kali lebih besar dibandingkan ketika perusahaan stoknya kebanyakan. Jadi saya ulangin. Menurut Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ini praktisi gitu ya. Kalau misalnya kita dihadapkan sebuah masalah, bulan depan produk kita akan musiman, penjualan pasti di atas batas normal. Pilihannya cuma 2. Stok banyak
tapi pasti penyimpanan gudang biayanya meningkat, ya. Karena pasti semua perusahaan punya sumber daya yang terbatas. Saya ulangin, mungkin saja gudangnya yang nggak cukup, sehingga kalau misalnya ada stok banyak, otomatis mereka harus hire gudang lain sehingga biayanya lebih meningkat, gitu ya. Atau kita tetap menggunakan gudang yang ada dengan harus kehilangan potensi penjualan. Menurut Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih dan apa alasannya? Oke, mungkin ada yang di bagian logistik bisa menjawab, silakan. Kira-kira gimana Pak? Kalau menghadapi produk yang musiman, pada musim tertentu melonjak, sehingga mau nggak mau produksinya harus ditambah, sumber dayanya harus pakai outsourcing, gudangnya harus tambah lagi, rela untuk mengeluarkan biaya itu, atau ya udahlah pakai yang ada, tapi kita harus kehilangan potensial buyer. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Monggo Bapak Ibu silakan. Silakan. Sepertinya Pak Pasca lagi asik mendengarkan Bu Mega ini, pasti paham ya. Silakan Pak. Ini saya pengen banget dengar dari bagian-bagian logistik nih, bagian industri yang ada supply chain-nya, ada rantai pasokannya. Ini biasanya lebih memahami kondisi-kondisi seperti ini. Silakan. Ada yang mau sharing Bapak Ibu mengenai pengalamannya mengenai produk-produk yang musiman? Monggo. Bu Artita lagi berpikir keras nih. Pak Pasca ini background-nya apa ya Pak Pasca dia? Pak Ya, Pasca. Bu. Background-nya apa Pak? Background-nya saya, Bu. Iya, maksudnya kerjanya di Lingkungan bidang apa kerja. Pak? Oh, Enggak, maksudnya kerjanya di bidang apa, bukan background, bukan background Zoom-nya. Kerjanya di bidang apa? eh saya ada usaha, Bu. Oke, ada hubungannya Background dengan saya engineering. engine. Engineering. Kita ke IoT, Bu. Oh, paham, paham, Pak. Berarti ada, Jadi mengkolek data, mesin itu kondisinya apa, dia lagi running apa, berapa lama mesin itu bergerak, menghasilkannya berapa jumlahnya, material yang dikonsum berapa, berapa yang reject, kenapa, konsum listriknya berapa, pendukungnya apa aja, semua Bu. oke. Ya analisis juga sih. Analisis ya, Pak. Oke. Tapi produknya intangible ya, Pak ya, nggak terlihat ya. Kita bikin automation tapi dengan sistem IoT. Hmm. Jadi ada ininya, Pak. Ada apa namanya? Gudangnya, ada stoknya. Kita nggak bikin, kita customize Bu. Jadi Customize ya. umpamanya kayak ini ada sebuah industri, Hmm. kita lagi untuk support industri di aerospace, gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, mereka perlu mesin untuk lapping. Nah, Hmm. mesin lapping itu kita buat, kita kolek semua datanya, kita laporkan ke mereka, sehingga owner sebuah perusahaan itu hanya lihat dari handphonenya, Hmm. keluarannya datanya itu web base, bukan Hmm. JavaScript, dia mintanya web base. Dia hanya lihat aja, pokoknya asal dia nyangkut internet, dia bisa cek perusahaan dia itu equipment-nya running apa, menghasilkan berapa, dia bisa cek semua. Oke, oke. Oke. Kalau yang di resort atau hotel, itu pemakaian air, terus cooling towernya kondisinya bagaimana, pump chiller atau chiller unit itu bagaimana semuanya, kondisi modnya bagaimana, temperatur bagaimana, ruang terisi berapa persen, guest roomnya itu, terus berapa pengunjungnya, itu semua muncul. Jadi Digitalis. sistem bus, namanya sistem bus. Oke, Pak. Terima kasih Pak Pasca. Next, nanti kalau ada materinya, saya langsung kembali ke Pak Pasca berarti. Oke. Mungkin ada Siap. Ibu Terima yang, kasih Bu Mega. ya sama-sama Pak. Ada yang kerjanya di manufaktur dan biasa menghadapi analisis musiman. Jadi
Pertanyaannya simple, mana yang biasanya perusahaan itu lebih pilih? Nah, jadi dari hasil analisis ya yang sudah dilakukan perusahaan, mungkin banyak perusahaan yang lebih memilih kehilangan potensial buyernya karena mereka tidak mau menambah biaya tambahan untuk bisa mencakup ya, untuk bisa menjadi penjualnya 100%, memenuhi semua kebutuhan. Ya, karena kan pasti perusahaan tuh minimal 97% itu sudah bagus. Ya, kalau manufaktur biasanya 97% perusahaan bisa memenuhi apa kebutuhan masyarakat, memberikan produknya, stoknya bagus, itu perusahaan sudah bagus. Tapi kalau misalnya terjadi musiman, hitung-hitungannya beda lagi. Nah, berdasarkan analisis, ternyata kalau dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menambah biaya karena adanya supply yang di luar kebiasaan, itu lebih baik dibandingkan perusahaan itu harus kehilangan potential buyer. Ya, karena out of stock, tidak ada stok gitu ya. Karena pada saat musiman peningkatan meningkat, stoknya tidak ada. Itu justru akan ruginya 2 kali lipat, Bapak Ibu. Nah, itu ada teorinya gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau misalnya perusahaan itu dia harus loss potential buyer, mereka ini kemungkinan bisa membuat customer yang tadinya loyal karena adanya lonjakan pembelian, dia kehabisan stok. Dan pada saat itu ada produk sejenis dengan brand yang berbeda, dan dia mencoba produk tersebut dan kemudian cocok, maka kerugiannya pada hari itu ada 2. Yang pertama, dia tidak bisa mendapatkan penjualan pada hari itu, dan yang kedua, dia akan kehilangan customer loyal. Jadi kalau dihitung-hitung, sangat setuju Bu Setiap. Kalau dihitung-hitung, biaya nambah gudang itu lebih kecil dibandingkan kita harus mencari lagi loyalitas customer. Oke, silakan Bu Nikma, ada yang raise hand nih. Silahkan Bu Nikma. Malam Bu, mohon maaf, saya off cam ya Bu ya. Daijobu. Oke. Ya, kebetulan mungkin ini sedikit pengalaman aja sih Bu. Kebetulan Boleh. saya bekerja di manufaktur teh. Hmm. Jadi memang ada beberapa waktu yang lagi rame-ramenya. Jadi kalau teh itu biasanya sebelum puasaan. Ya, sebelum puasaan itu memang apa ya? Eh, banyak banget setiap mau puasaan itu selalu meningkat gitu, penjualannya selalu meningkat, offline ataupun online gitu kan. Karena kebetulan saya juga pegang iklan online-nya juga, dan setiap tahunnya seperti itu. Dan biasanya perusahaan saya itu lebih ke memperbanyak stok, bukan yang apa ya, kayak yang menghilangkan apa ya, potensi orang beli gitu kan. Jadi biasanya memang sebelum puasaan itu kita memperbanyak buffer sih, memperbanyak stok agar ya memang setiap tahun ya memang seperti itu gitu loh. Daripada kita kehilangan customer, ya lebih baik kita sedia payung sebelum hujan kayak gitu sih Oke. Bu. Jadi memang Apakah ada penambahan biaya Bu pada saat penambahan stok? lebih ke ini sih, lebih ke jam lembur sih. Artinya biaya lah ya buat perusahaan Oh harus iya, kan? kayak gitu sih mungkin. Nah, oke. Kayak gitu. Sama biaya apa iklannya juga biasanya seperti itu. Oke. Oke, jadi uh, musiman ini juga terjadi pada produk teh di sebelum Lebaran ya. Sorry, Iya, sebelum puasa ya, Bu. puasa. Dia lagi Iya, karena memang orang nyari untuk buka puasa gitu. puasa ya kan, teh Iya, pasti. bener. Heeh. Mungkin Oke, seperti itu, Bu. oke. Terima kasih Bu Nikma. Sama-sama, Bu. Ini sharingnya langsung dari praktisi langsung gitu ya. Jadi Bu Nikma nih mengiyakan gitu ya dari teori ini bahwa terkadang perusahaan ketika dia sudah tahu musimnya, mereka akan willing to pay more gitu ya, atau mereka akan bersedia untuk bayar lebih biayanya karena mereka pasti akan
membutuhkan biaya lebih, sumber daya manusia yang lembur dan seterusnya, daripada harus kehilangan potensial buyer. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Jenis-jenis analisis digital tuh sebenarnya secara teoritis gitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Itu ada analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Nah, hari ini saya akan lebih banyak membahas mengenai analisis deskriptif dulu ya kan. Namanya pengantar, kita dasar-dasarnya dulu. Jadi nanti semakin pertemuan kita akan membahas lebih dalam-dalam lagi. Nanti saya usahakan juga kita akan menggunakan beberapa alat analisis untuk kemudian melakukan analisis data. Oke. Nah, ini analisis deskriptifnya juga masih menggunakan data fiktif ya Bapak Ibu ya, dari penjualan bulanan produk XYZ ya. Ini sebagai contoh, di bulan Januari sampai Juni mereka penjualannya berdasarkan unit ya. Nah, analisis deskriptif tuh biasanya mencari rata-rata, median, standar deviasi ya. Ini normalnya. Nah, mungkin sebenarnya yang tahu teorinya secara lebih jelas nih pasti Bu Lilis ya. Bu Lilis nih basicnya adalah matematika gitu kan. Tapi di sini saya tidak akan terlalu membahas mengenai rumusnya gitu ya. Tapi saya mau membahas mengenai tujuannya mencari min dalam keputusan bisnis itu apa gitu kan. Ya, kalau disuruh nanya mengenai perhitungannya, rumus standar deviasi juga saya lupa nih Bapak Ibu ya. Biasanya masih menggunakan langsung aplikasi. Tapi kalau Bu Lilis pasti langsung pakai coret-coretan nih bisa gitu ya, menghitung standar deviasi secara rumus ya. Walaupun di sini juga profesor saya menjelaskan untuk menghitung mulai dari analisis hipotesis, analisis regresi, itu menggunakan rumus. Karena aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan di Indonesia itu semuanya sifatnya berbayar. Dan harganya mahal, ya mereka nggak biasa untuk crack-crackan gitu ya. Kalau Indonesia kan nge-crack gitu ya. Apa yang berbayar jadi bisa gratis tuh bisa aja pokoknya Indonesia gitu ya. Makanya mereka biasanya lebih memilih untuk menghitung secara manual. Oke, rata-rata atau min ya. Jadi bahasa scientificnya rata-rata itu biasanya kita nyebutnya min gitu ya. Kalau min tuh ya sederhana aja gitu ya. Semua penjualan semuanya dijumlah dibagi total data yang ada, hasilnya berapa gitu ya. Nah, terkadang juga ada juga analisis-analisis deskriptif yang dia mencari median atau nilai tengah. Jadi tadi data penjualannya itu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Jadi mereka nggak ngelihat nih Januari, Februari, Maret nggak ngelihat, tapi mereka mengurutkan dari yang kecil sampai yang tertinggi dulu. Jadi kalau ada 120, kemudian selanjutnya 125, berarti 125-nya harus ditempatkan setelah 120. Setelah diurutkan dari kecil ke besar, baru dilihat nilai tengahnya. Gitu ya. Nah, karena data tersebut nilai tengahnya ada di tengah-tengah antara 130 dan 140, maka kalau kita ngomongin median harus dibagi 2, hasilnya 135. Gitu ya. Dan yang ketiga yang paling penting ya adalah standar deviasi. Ini teorinya sederhana, tapi kalau kita paham dalam penggunaan saham, nilai saham itu digunakan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini itu adalah mengukur sejauh mana data menyebar dari rata-rata. Makanya rata-rata itu penting banget. Karena kita bisa tahu nih data ini menyebarnya di antara rata-rata jauhnya seberapa. Perhitungannya memang lebih rumit, ya. Biasanya orang pakai software. Tapi kalau levelnya sudah memang matematikanya jago atau statistiknya di luar kepala, pakai kalkulator bisa. Oke. Nah, ini ada sebuah skenario. Kita ngomongin min versus median. Apa sih bedanya, fungsi tujuannya gitu ya? Kenapa kita juga harus menghitung min, tapi kita juga tidak serta-merta gitu ya, percaya dengan nilai min. Nah, ini ada sebuah skenario. Contoh, Bapak Ibu nih pemilik atau mungkin bekerja di sebuah toko baju yang sedang mengevaluasi kinerja, pastilah. Tujuan utama analisis data biasanya kinerja.
kita punya data pendapatan per hari ya. Jadi pendapatannya ini ada 100, 150 dan seterusnya. Ini kebetulan dalam US dollar. Kemudian Februari juga seterusnya, Maret juga seterusnya. Jadi ini pendapatan dalam satuannya uang. Nah, kita bisa tahu nih min atau medianya untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh misalnya, ketika diambil rata-rata bulan Januari gitu ya, pendapatan per harinya ya. Jadi ini kan tadi datanya per bulan. Nah, per bulan di detail spesifikan lagi per hari. Kalau misalnya dicari minnya di bulan Januari itu per harinya 200. Februari 194. Di bulan Maret 140. Oke, ya. Ini saya nanti langsung akan lempar ke Bapak Ibu kira-kira apa yang menarik gitu ya datanya. Ada beberapa yang saya highlight dalam warna merah. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya sebagai atasan gitu ya atau mungkin sebagai orang yang berhubungan dengan data, kalau kita coba melihat dari rata-ratanya aja pasti kita akan langsung menyimpulkan gitu ya bahwa penjualan di bulan Januari itu lebih baik dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Tanpa kita paham bahwa ada nilai ekstrim di bulan Februari seperti 200 dan 500. Ya. Kenapa dibilang ekstrim? Karena merupakan berkali-kali lipat gitu ya dibandingkan penjualan pada umumnya. Tapi ketika kita berbicara mengenai rata-rata, maka itu tidak akan terlihat. Nah, nilai ekstrim itu apa sih? Atau dalam statistik kita biasanya sebutnya outlier, ya, atau hal-hal yang ekstrim. Nah, ini adalah fenomena yang biasanya harus diperhatikan. Oke. Oleh karena itu, kalau misalnya kita hanya berbicara mengenai nilai min saja, ada kemungkinan ini tidak mencerminkan dengan baik performa yang sebenarnya dari toko tersebut. Nah, ketika kita bandingkan nih dengan menghitung median. Nah, kalau kita dihitung mediannya, pendapatan harian Januari itu ada sedikit perbedaan. Januari 200, Februari 100, Maret 140. Gitu ya. Jadi nilai tengahnya dalam urutan pendapatan. Nah, dalam hal ini sebenarnya hasil median ini dari pendapatan harian ini memberikan gambaran yang berbeda kalau kita melihat dari min. Meskipun ada beberapa nilai yang ekstrim dalam data Februari, median ini masih mencerminkan sekitar setengah dari data yang berada di bawah 100 US dollar yang lebih sesuai. Artinya sebenarnya Februari itu penjualannya jelek banget gitu ya kalau kita lihat median. Tapi kalau kita lihat min seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Tapi kalau median justru kita melihatnya kalau dilihat hari-hari pendapatannya jelek. Dia ketolong karena ada dua data ekstrim, 200 dan 500 yang terjadi di Februari. Nah, ini adalah perbedaan ketika misalnya perusahaan atau data hanya dilihat dari satu sisi. Nah, ada lagi yang lebih detail. Oke, kita masih bahas min versus median. Jadi dalam keputusannya, kalau kita lihat dari konteks studi kasus yang sederhana, gitu ya, penggunaan median ini lebih relevan daripada kita menghitung sekedar rata-rata ketika kita berbicara mengenai performa harian toko. Ya. Biasanya rata-rata atau min itu tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim dalam data, sementara median lebih memberikan gambaran yang lebih baik tentang nilai tengah dari data harian. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mendapat kesempatan untuk bisa mengevaluasi performa harian yang lebih konservatif, biasanya median mungkin lebih berguna. Ya. Biasanya median lebih berguna ketika ada data-data yang ekstrim atau outlier. Ya. Contoh misalnya, nah ini ada sebuah studi kasus simple ya. Ada sebuah data nih, jadi ceritanya Bapak Ibu di sini adalah seorang orang tua yang fajir melintir gitu ya. Pokoknya duitnya nggak ada serinya. Lagi mikirin mengenai pendidikan anaknya, anak sematawayang kesayangan mau kuliah di Amerika. Ya, jadi kalau orang kaya nih kebanyakan kan pasti kuliah di Amerika gitu ya, pasti ya. Nah, ada sebuah data, dia bilang
rata-rata gaji per bulan dari lulusan Universitas di Nebraska. Nah, Nebraska ini Amerika apa Eropa gitu ya? Ini saya kurang paham. Saya lupa nih. Universitas Nebraska bisa Bapak Ibu cari. Itu gajinya per bulannya bisa menerima 43 juta rupiah ya. Hampir 50 juta rupiah gitu ya, lulusan Nebraska gitu ya. Wah, ini kalau ada data seperti ini, kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak menyekolahkan anaknya di Nebraska University? Ini kebetulan universitas ini terkenal nih, kalau nggak salah di Amerika atau di Eropa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dengan data seperti ini, Bapak Ibu sudah tertarik untuk menyekolahkan anaknya di universitas ini? Universitas. Oke. Ada yang mau mencoba untuk memberikan opininya? Oke, jadi Universitas Nebraska Lincoln itu adanya di United States, US, Amerika. Oke. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tertarik untuk langsung ya udah di sini aja lah gitu ya, karena lulusannya udah pasti minimal 50 juta per bulan. Gitu ya, rupiah loh ini Bapak Ibu ya. Jadi pulang dari Amerika ke Indonesia rata-rata gajinya per bulan 43 juta sampai 50 juta. Ada yang tertarik kira-kira Bapak Ibu? Kayaknya saya tertarik, Bu Mega. Oke, tertarik ya. Belum tertarik, Bu. Belum tertarik. Siapa tadi yang bilang belum tertarik? Bu Nikma. Silakan Bu Nikma. Kalau angka segitu sih kalau di Indonesia mungkin gede ya, Bu. Cuman kalau di sana ya kecil, Bu. Kalau misal tinggal di sana. Kita ngomongin rupiah nih, ditanya. Kalau rupiah Oh. berarti tertarik ya, Bu? Cukup. Cukup tertarik. Ada lagi yang mau berpendapat? Bapak Ibu? Oke. Ya. Jadi kembali ke tadi kita ngomongin mengenai min dan median, ya. Ternyata datanya adalah bisa didapat angka segitu karena ada satu orang yang lulusan sana. Mungkin Bapak Ibu bisa tahu ya fotonya ya. Ini termasuk, oke, kalau tinggal di USA nipis betul ya. Ini kita ngomongin rupiah nih Pak, ya 43 juta di rupiah di Indonesia gitu ya. Tapi yang mau saya highlight sebenarnya adalah rata-rata ini jadi besar karena lulusannya adalah ini orang terkaya, salah satu termasuk orang terkaya gitu ya, Bill Gates. Jadi Bill Gates ini beliau adalah lulusan dari Universitas Nebraska yang pastinya per bulannya nggak mungkin ratusan juta rupiah ya, pasti miliaran gitu ya. Artinya kalau kita ngomongin mengenai rata-rata, kadang kita terkecoh oleh satu outlier atau data ekstrim. Nah, justru yang data ekstrim ini menjadi perhitungan rata-rata itu menjadi tidak memberikan data yang sebenarnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dilihat ya, data gaji lulusan kampus N ini ada satu data ekstrimnya. Kalau dihitung secara min, dia nggak akan terlihat. Ya. Tapi ketika dia dihitung secara median, ternyata hasilnya 5,7 juta. Gitu ya. Jauh banget. Dari 43 juta ke 5,75 juta. Kalau ngomongin data ekstrim, kira-kira dalam hal ini apa yang harus dilakukan kalau terjadi data ekstrim? Ya, dalam statistik bisa dilakukan dua hal. Dikeluarkan, ya, datanya dikeluarkan karena dia ekstrim, ya, atau di treatment khusus, biasanya gitu. Nah, oleh karena itu sebagai ahli data, gitu ya, atau data analisis, biasanya kita harus lebih peka terhadap data ekstrim, karena justru itu bisa mengacaukan pengambilan keputusan kita sebagai data analisis. Data ekstrim atau kita biasanya sebut sebagai outlier, ya. Orang-orang atau data-data yang nyentrik gitu ya, orang-orang yang nyentrik yang tidak sesuai dengan kebanyakan orang pada umumnya gitu ya, itu biasanya harus dikeluarkan terlebih dahulu ketika kita melakukan data analisis, atau justru diberikan perhatian khusus terhadap data outlier ini. Nah, kita lagi masuk ke standar deviasi. Ya.
Jadi kalau secara teori, standar deviasi itu kan mengukur sejauh mana data tersebar dari rata-rata. Nah, ini juga penting banget nih, karena kita harus bahasa statistiknya disebut dengan dispersi data, yang bisa memberikan informasi tentang variasi dari data tersebut. Contoh misalnya, penjualan bulanan produk A dalam ribuan unit, ya, ini adalah sekian. Rata-ratanya 105.000 unit. Ya. Nah, ini tadi saya bilang rumusnya begini, ya. Deviasi standar, sigma itu jumlah, x itu setiap data dalam data, setiap nilai dalam data, kemudian ada rata-rata, ada jumlah total nilai dalam data. Nah, ini rumusnya. Nah, ini langsung aja. Hasilnya adalah 10. Jadi dari data yang tadi, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, standar deviasinya didapatkan angka 10. Ya. Jadi maknanya simple. Artinya dari nilai rata-rata, misalnya rata-ratanya tadi adalah 100, maka dia akan lebih besar maksimal 10 atau lebih kecil minimal 10. Jadi persebarannya 10. Ya. Jadi dalam kasus ini deviasi standar itu variasinya pokoknya di antara rentang lebih positif 10 atau negatif 10. Jadi antara itu variasi penyebaran datanya. Kalau deviasi standarnya itu di antara situ, berarti dia dapat disimpulkan tidak ada data outlier atau data ekstrim. Nah, tujuannya ngitung standar deviasi ya dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak hal. Yang pertama di sini dibilang bahwa tujuannya mengukur variabilitas, ya, jadi variabel. Karena sebenarnya standar deviasi itu memberikan gambaran tentang sejauh mana data cenderung bervariasi dari rata-rata. Ya. Semakin tinggi standar deviasinya, berarti semakin besar dispersi data. Artinya kalau tadi 10 itu berarti dari rata-rata hanya dispersinya 10. Tapi kalau standar deviasinya sampai 50, berarti dia rata-ratanya semakin besar lagi. Bisa dikatakan datanya lebih ke heterogen, karena dispersinya datanya lebih luas. Yang kedua, identifikasi pola. Ya. Nah, standar deviasi ini membantu dalam mengidentifikasi pola dalam data. Kalau standar deviasinya cenderung, biasanya dia berkumpul lebih erat dari rata-rata. Kalau dia tinggi, pasti tersebar luas dari rata-rata. Nah, dalam analisis keuangan, ya, portofolio investasi. Jadi portofolio investasi itu berarti kalau kita main saham gitu ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya mengukur resiko investasi. Semakin dispersinya itu naik turunnya tinggi, ya, pastikan kalau data bulanan atau tahunan, itu kan pasti akan ada garis tengah rata-rata, gitu ya. Nah, semakin dia fluktuasinya tinggi, resikonya tinggi, ya biasanya return-nya juga tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Tapi semakin dia standar deviasinya itu landai, gitu ya, mendekati rata-rata naik turunnya, berarti dapat dikatakan portofolio investasi ini resikonya cukup rendah. Tapi pastinya profitnya juga rendah. Kalau kita ngomongin mengenai obligasi, gitu ya, SBI, emas, gitu ya, itu mungkin masuk portofolio investasinya yang tidak memiliki resiko tinggi. Tapi kalau pasti resiko yang tinggi seperti perusahaan-perusahaan yang teknologi, gitu ya, naik turunnya tinggi, biasanya mereka resikonya lebih tinggi. Nah, yang terakhir, yang tadi saya bilang bahwa defisit standar ini bisa mengendalikan kualitas. Tadi saya sempat juga membaca mengenai studi kasus dari perusahaan basic di Jepang, seperti Toyota, Honda, yang pasti Bapak Ibu familiar banget di Indonesia gitu ya, karena mayoritas sekarang brandnya itu. Ada baru-baru juga brand Wuling ya, yang mereka memang unggul di produk listrik, mobil listrik. Tapi tetap aja masih banyak problems di Indonesia, khususnya di Jakarta, mengenai penggunaan dari mobil listrik yang ternyata setelah dihitung-hitung, konsumsi bahan bakarnya
lebih mahal dibandingkan bensin, ya. Jadi orang Indonesia ini belum siap pakai produk listrik. Ya sebenarnya tujuan utamanya kan bukan lebih irit, tapi lebih apa namanya eko terhadap bumi, lebih ramah lingkungan, ya. Tapi lagi-lagi mereka menghitung terhadap konsumsi bahan bakar. Jadi mereka mengeluh nih, bayar listrik, nge-charge sama beli listrik gitu ya, dengan penggunaan kilometernya kalau dibandingkan masih lebih mahal pakai mobil listrik, ya. Walaupun emisinya itu tidak dihitung. Nah, ini tanda-tanda nih, mungkin belum siap gitu ya. Oke, kembali ke kualitas. Produk-produk yang di Jepang ya, mereka itu sempat punya sebuah strategi yang banyak brand-brand di levelnya di industri yang sama memandang sebelah mata, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang pernah punya produk-produk yang dari Jepang, ada beberapa produk-produk yang harus ditarik gitu ya, dan dilakukan pergantian spare part karena ternyata setelah dilakukan penelitian penggunaan ada sebuah apa namanya keluhan bahwa membahayakan keselamatan, ya. Ada disebut dengan recall. Jadi produknya disuruh kembali ke bengkelnya, bengkel resmi, kemudian diberikan servis secara gratis untuk penggantian spare part yang kemudian dilakukan secara gratis. Bahkan ada beberapa brand-brand yang mereka memberikan sesuatu yang lebih kepada customer-nya karena mereka sudah memberikan waktunya untuk datang ke bengkel, nungguin sampai diganti spare part-nya, kemudian mereka dikasih sesuatu, ada yang berupa uang, ada yang konsumsi dan seterusnya. Brand lain tuh mikirnya gimana sih gitu ya? Itu kan justru akan menciderai brand mereka gitu ya. Masa mobil yang udah dijual mereka berani gitu ya ngeklaim bahwa sorry ini ada spare part-nya harus diganti. Kan berarti mereka menjual produk yang kualitasnya nggak bagus gitu ya. Ngapain ngasih tahu hal itu? Ya udahlah kalau udah dibeli nggak usah diurusin gitu kan. Toh juga mereka udah bayar. Tapi produk ini justru mereka berpikirnya bahwa continuous improvement itu adalah bagian dari strategi mereka dalam menerapkan continuous improvement. Walaupun produk udah dibeli sama customer, tapi ketika mereka melakukan continuous improvement terhadap produk itu dan memang harus diganti spare part-nya, maka mereka mau mengeluarkan hal-hal lebih untuk mengganti. Dan itu real gitu ya. Suami saya pernah juga merasakan waktu beli motor Yamaha ya R25, itu dia dapat call apa namanya untuk kembali diganti spare part-nya secara gratis dan seterusnya gitu ya. Nah, konon katanya gitu ya, perusahaan Jepang ini sampai dikomen sama CEO dari Ford. Jadi Ford ini adalah sebuah perusahaan brand ternama di Amerika pada zamannya, yang kemudian mereka bilang bahwa Ford is good, very good, ya. Kualitasnya bagus, proses-proses operasionalnya luar biasa, but Japanese product is damn good, gitu ya. Mereka lebih lagi. Karena apa? Mereka melakukan pengendalian kualitas dengan sangat serius. Bahkan standar deviasinya itu dibikin seminimal mungkin. Kalau bisa semua produknya tuh kualitasnya sama. Karena dalam teori operasional kita juga nggak bisa memungkiri adanya Six Sigma gitu ya. Dalam 1 juta produk pasti akan ada yang error berapa persen. Dan itu normal. Nah, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang mereka fokus banget sama kualitasnya. Gimana caranya Six Sigma ini lebih kecil? Dari 1 juta error, kalau bisa 0. Dari 1 juta produk yang diproduksi, kalau bisa 0 error. Karena sebenarnya error itu merupakan sebuah biaya. Nah, standar deviasi ini perhitungannya kalau lebih detail lagi, itu biasanya dipakai juga untuk melakukan pengendalian kualitas sebuah produk. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ini lagi jalan-jalan nih sekarang gitu ya, kita sudah berbicara mengenai median, mean dan standar deviasi ya. Kalau ngelihat gambar gitu ya, silahkan enjoy the water gitu ya. Di mana datanya rata-rata kedalaman 100 meter. Nah, 100 meter mah normal gitu ya. Orang dewasa paling cuma sedada. Tapi kembali lagi, ini informasi yang diberikan dari rata-rata gitu ya.
Karena ternyata kalau dilihat standar deviasinya ada yang seperti ini, gitu ya. Jadi nggak semuanya 100 meter, ada yang lebih pendek, ada justru yang lebih dalam lagi, gitu ya, yang itu akan membahayakan. Nah, ini hanya sebuah analogi sederhana ya, ketika kita melakukan analisis data. Oke. Nah, dalam analisis deskriptif juga ada perhitungan lainnya seperti range, gitu ya, dan juga kita biasanya melihat dari grafik. Nah, itu yang paling terakhir, grafik. Nah, data range itu adalah perhitungan mengenai rentang. Simpelnya kalau misalnya ini ada data nilai mahasiswa, ya, siswa A, B, C, D, E, mereka ingin mengevaluasi kira-kira ujian matematikanya itu apakah sebagian mahasiswa sudah memahami, gitu ya. Daripada ngeliatin satu-satu, gurunya ngukur dari rentangnya. Nah, rentang ini ngitungnya gampang aja Bapak Ibu. Dilihat dari nilai maksimum dikurang nilai minimum, maka dia akan dapatkan rentangnya. Nilai tertinggi sama nilai terendah dihitung berapa rentangnya, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira apa tujuannya mencari range dalam studi kasus ini? Jadi analogi sederhana, seorang guru pengen tahu, pengen evaluasi mengenai ujian matematika yang menjadi momok menyeramkan, gitu ya, pada sebagian murid. Diketahui angkanya adalah 17. Ini memberikan gambaran mengenai variasi dalam hasil ujian siswa. Kalau range-nya semakin besar, ya variasinya semakin besar juga. Berarti ada juga nih beberapa siswa yang nggak terlalu memahami mengenai matematika tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam hal ini nilainya 17 poin, maka dapat dikatakan range-nya relatif kecil, gitu ya. Sehingga guru ini bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa itu memiliki nilai yang cukup, ya, mendekati satu sama lain. Jadi tidak terlalu banyak kesenjangan pemahaman, khususnya dalam matematika. Oke. Nah, analisis deskriptif lainnya ya bisa juga dilihat dalam kuartil ya. Kuartil itu biasanya kalau dalam tahunan dibagi menjadi 3 kuartil. Ada Q1, Q2, dan juga Q3. Itu biasanya masing-masing itu dilihat dari 25% gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian dia juga analisis deskriptif juga bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh analisis penjualan dilihat dari kuartil pertama. Ya. Kalau misalnya dalam data yang ada, ya ini dikumpulkan dulu misalnya data penjualan bulanan dalam 1 tahun. Dilihat kuartil pertama, kalau misalnya kuartil pertama rendah, berarti ada masalah di awal tahun yang harus diatasi. Kalau kuartil 2-nya ini gambarannya sesuai dengan rata-ratanya, mungkin sudah dapat dikatakan bahwa kuartil kedua dalam 1 tahun itu aman, dan seterusnya. Analisis deskriptif lainnya biasanya juga digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini pasti Bapak Ibu biasanya ngelihat ada yang diagramnya sebelah kiri, ada diagramnya sebelah kanan. Ada yang batang, ada yang garis. Nah, ini sebenarnya punya tujuannya, punya manfaatnya masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen membandingkan sebuah data, di mana datanya itu adalah sebuah kelompok atau kategori tertentu, itu biasanya diagram batang lebih cocok dibandingkan diagram garis. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen menunjukkan sebuah data mengenai suhu udara harian yang berubah beberapa bulan dalam 1 tahun, ya, atau mungkin perubahan harga saham selama beberapa tahun terakhir, itu biasanya mereka akan menggambarkan dalam diagram garis. Ya, itu akan lebih umum digunakan. Jadi biasanya ada 2 perbedaan fungsinya. Jadi diagram ini juga memiliki tujuannya masing-masing. Ya. Nah, kalau datanya itu berkelanjutan, gitu ya, maka diagram garis itu lebih cocok, ya, karena dia akan memikirkan mengenai waktu variabel yang lebih kontinu.
Kalau diagram batang kurang cocok, ya. Oke. Oke, kita sudah masuk ke sesi selanjutnya. Ada satu studi kasus yang menurut saya studi kasus ini penting untuk dibicarakan. Seperti tadi yang saya bicarakan, kita akan ada diskusi. Jadi silakan Bapak Ibu diskusi gantian. Bapak Ibu yang berpikir, saya yang mendengarkan, gitu ya. Diskusi dengan rekan di breakout room. Tadi saya sudah minta tolong untuk Mas Ical membagi menjadi 5 breakout room. Ya, 5. Jadi nanti akan ada 5 kelompok dengan jawaban pemikiran yang pasti berbeda-beda. Silakan nanti 20 menit Bapak Ibu pakai untuk diskusi dan tentukan satu orang siapa yang akan bicara. Ya. Studi kasusnya sudah saya kirimkan, ya. Namun pertanyaannya saya tambahkan sedikit. Ya, jadi di sini saya sudah kirimkan studi kasusnya yang harus Bapak Ibu baca. Pertanyaannya ada 2. Bagaimana teknik yang digunakan dalam digital marketing pada aplikasi TikTok, khususnya akun Jogja Food Hunter? Dan yang kedua, tanggapan Bapak Ibu, ya, mengenai fenomena ditutupnya TikTok Shop. Ya, apakah setuju? Apakah tidak setuju? Silakan berikan alasannya. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum dilakukan breakout room? Bu Mega, untuk waktunya breakout room, untuk diskusi di breakout room, berapa? Saya Durasinya? kasih 20 menit tadi, sehingga nanti sisanya kita pakai untuk diskusi bersama di dalam room utama. Ya, 20 menit saya yakin Bapak Ibu pasti sudah bisa banyak berdiskusi. Gitu Bu Lilis. Oke, ini mulai ya, habis ini ya. Sekarang Bu Mega dimulai. Oke, Sekarang Saya silakan. open ya. Silakan. Oke, udah kembali ya. Oke, selamat datang kembali nih Bapak Ibu nih. Oke, sambil nunggu yang lain. Udah kembali semua ya? Oke, Bapak Ibu, pasti sudah mendapatkan banyak insight nih dari TikTok yang ternyata cuannya nggak main-main gitu ya, miliaran. Oke, mungkin kita waktunya hanya cukup untuk satu kelompok aja nih Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi saya sempat datang kayaknya kelompok 5 sama atau kelompok 2 nih yang aktif nih tadi yang udah tahu betul nih seluk-beluk mengenai TikTok ya. Jadi saya senang banget kalau Oke, bisa Bu. 5, Bu. silakan. Silakan Pak. Kelompok itu saya, Pak Ardioto, Pak Rizky, dan Densus, dan yang satu apa tadi aku lupa. Oke, betul. Maaf, Betul, kalau Pak. aku ya, kenapa TikTok Shop ditutup ya? Karena seperti tadi Oke. ya, regulasi Indonesia tidak mereka sehingga ditutup. Itu garis besar. Seorang yang berusaha melakukan kegiatan bisnis mau bekerja di Indonesia, wajib memiliki surat izin. Nah, itu ada kasih dari luar Indonesia yang jualan hingga tidak memiliki izin. Itu satu alasan utama kenapa TikTok ditutup. Karena itu anggar perizinan usaha 3 ayat 1. Basis usaha ko. Terus yang kedua, TikTok Shop tidak menjelaskan detail asal muasal barang itu dari mana. Teknisnya bagaimana itu dijelaskan oleh TikTok Shop. Dan di aplikasi juga tidak ada. Dan e-commerce seingatnya itu harus ada legalitas dari lembaga OSS, perizinan usaha di bidang PMSG yang diterbitkan sama lembaga OSS. Itu enggak dimiliki oleh sama TikTok, itu tidak dimiliki. Terus yang ketiga,
Yang di TikTok Shop juga melanggar aturan Permendak tentang untuk memberikan kenyamanan para pelapak yang membeli. Salah satunya tentang transaksi keuangan. Karena TikTok Shop ada jaminan keamanan, kenyamanan dalam bertransaksi. Seharusnya aplikasi atau e-commerce itu harus memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam transaksi. TikTok Shop belum ada. Dan nomor rekening yang digunakan di TikTok Shop itu adalah nomor rekening bukan dari shopnya. Kita lihat Alibaba, terus Bukalapak, Shopee, Topet, itu kan semua kongsi nasi setelah di-receive, baru itu dikirim ke penjual. TikTok Shop memiliki hak itu. Sehingga dengan mutlak dia menyalahi peraturan Permendak dan PMSE, akhirnya TikTok Shop ditutup. Persyaratan teknis dari Barun juga dilengkapi oleh TikTok Shop. Itu yang bisa kami berikan dari kenapa TikTok Shop tutup. Oke, udah. Terima kasih, Pak. Oke, Ya, mungkin kelompok selanjutnya menjawab yang strategi yang dilakukan oleh TikTok akun tersebut. Ya, ini tadi Mbak Paska nih kelompok 2 ya. Kelompok 5, Bu Mega. Oke, kelompok 5 silakan mungkin kelompok 2 tadi karena saya sedikit mendengar ada ekspertisnya di bidang TikTok. Ada Pak Eli, Bu Nikma, Bu Putri, Pak Hmm. Sukandar. Silakan. Silakan salah satu. Kira-kira strategi apa yang digunakan tuh Bapak Ibu sampai digital marketingnya oleh akun tersebut? Baik, mungkin saya mewakili nanti kalau ada dari Bu Nikma, Pak Sukandar sama Bu Putri yang benar-benar silakan ditambahkan. Tadi kita sudah diskusi terkait dengan strategi apa sih yang dilakukan oleh akun Jogja Food Hunter Official. Sebenarnya kalau dari namanya itu dia ada food-foodnya ya, makanan gitu. Tapi sebetulnya dia tidak hanya makanan gitu kan. Tapi si Jogja Food Hunter ini dia mengiklankan apa namanya wisata gitu kan. Kemudian ada mengiklankan ini juga motor gitu kan kayak gitu-gitu. Jadi di sini sangat beragam sekali iklannya. Tadi kita sempat menganalisa gitu ya. Ini kenapa ya bisa FYP gitu kan? Bisa like-nya banyak, terus kayak yang komennya juga banyak. Contohnya di sini si Jogja Food Hunter ini dia mengekspos satu tempat wisata yang sebetulnya itu di Singapura. Tapi dia itu dibuat caption tulisannya itu ada ini ada wisata bagus loh di Jakarta Tenggara gitu kan. Nah, seolah-olah kan itu pasti orang yang pertama kali ngelihat captionnya itu ya berpikir emang ada ya sebagus itu di Jakarta. Nah, itu kan akan menarik rasa penasaran orang gitu untuk melihat sampai selesai itu videonya gitu. Dan ternyata memang ini tuh di Singapura bukan di Jakarta gitu kan. Tapi di sini secara ini sebetulnya iklannya simple gitu kan. Videonya durasinya tidak lama, pendek tapi orang itu bisa melihat view-nya itu yang begitu indah gitu kan. Dan pastinya ini juga menarik minat juga nih yang suka wisata untuk segera berkunjung ke tempat wisata ini gitu. Itu sih kalau dari saya, mungkin dari Pak Sukandar, dari Bu Nikma ingin menambahkan silakan. Sedikit menambahkan Pak Eli. Oke, jadi dari keterangan Pak Eli tadi maksudnya ada tambah sedikit bahwa si Jogja Food Hunter ini kalau kita lihat dari semua postingannya itu random ya menurut saya. Ada yang dia menggunakan apa bahasanya si Google itu ya, yang ucapkan itu ya. Ada CEO. juga yang kemudian CEO. bahasa sendiri, ada live-nya. Jadi benar sekali tadi ada makanan tempat wisata. Jadi random banget. Otomatis saya nggak tahu ya tujuannya apa. Tapi kayaknya tujuannya adalah supaya iklan ini bisa mengena ke banyak kalangan sih menurut saya.
Jadi teknik yang dipakai nggak cuma satu macam, tapi banyak sekali. Ada unsur komedinya juga, ada apalagi ini yang paling kuat, ada storytellingnya juga, ngeri. Jadi mungkin tujuannya ya nyasar kemana-mana gitu loh, jadi kalangan yang apa namanya, zaman sekarang generasi apa namanya itu, Z atau apa itu, Gen Z itu. Yang tua-tua juga kena gitu loh. Jadi ya memang kelihatannya kayak eh, kayak apa ya? Kayak orang ngelihatnya mungkin sebagian kok tekniknya nggak seragam ya. Ya mungkin memang dia ambil sisi yang lain gitu loh. Bukan kemudian salah satu teknik, ya kayaknya kalau saya sih bosan juga gitu loh. Tekniknya banyak yang dipakai. Live yang tadi itu yang Pak Eli ya, yang paling banyak itu yang live ya, yang cewek cantik gitu kalau nggak salah. Ada aja gitu loh, tekniknya itu ada aja, gunakan cewek cantik live makan kalau nggak salah tadi itu. Kita Iya, lihat, kalau nggak salah loh, yang tadi sampai yang coklat sih, 4,1 berapa iklan tadi coklat. itu. Ya, jadi intinya adalah teknik yang dipakai itu random, dengan tujuan mungkin dia nyasar ke banyak kalangan. Itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukandar. Mungkin kita diskusinya sampai situ aja ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang harus bisa diperhatikan, studi kasus yang tadi saya kirimkan itu hasil dari penelitian. Jadi artinya Bapak Ibu ini bisa punya penelitian yang tidak hanya wawancara terhadap manusia, tapi objeknya adalah konten dari TikTok misalnya. Jadi penelitian tadi itu menggunakan 100 konten dari satu akun dan dia analisis. Strategi digital marketingnya itu pakai storytelling, pakai komedi dan seterusnya. Jadi itu bisa menjadi wawasan Bapak Ibu untuk menulis sebuah tesis, gitu ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk malam hari ini. Tadinya saya mau selesai cepat, tapi ternyata faktanya tidak demikian, ya. Minggu depan kita ketemu lagi hari Senin, tapi sebelum saya tutup, saya kembalikan Bu Lilis untuk conclusions. Silakan Bu Lilis. Terima kasih Bu Mega. Bu Mega ini memang luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi rencananya mau selesai lebih awal. Ternyata beliau sangat totalitas sampai tidak terasa ternyata sudah sampai 20 hampir 20-30. Kalau di sana berarti sudah 22-30 hampir gitu ya Bu Mega ya. Sudah sangat sepi sekali di sana. Baiklah, sebelumnya di situ ada pengumuman dari Mas Aldi. Bapak Ibu jangan lupa mengisi review kuliah malam ini ya. Monggo sambil diisi, saya sambil memberikan conclusion untuk kuliah kita hari ini ya, kuliah kita malam ini oleh Bu Mega. Ya, ternyata analisis data penting ya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Yaitu untuk tujuan dasar dari pengambilan keputusan. Gitu ya. Analisis data juga dapat meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita ingin mengambil keputusan, jangan lupa kita perlu melihat data, gitu ya. Agar apa? Agar pengambilan keputusan yang kita ambil juga bisa memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya mengambil keputusan, tapi paham akan fenomena yang sudah ada sehingga itu adalah menjadi dasar pengambilan keputusan. Oke, tadi sudah juga disebutkan beberapa jenis analisis data. Yang pertama sudah disebutkan tadi yaitu analisis data deskriptif yang mana kita perlu memahami suatu data itu bisa dibaca min, median, sama standar deviasinya juga. Itu secara deskriptif ya. Tidak cukup hanya min saja, karena min bisa mengecoh. Ya, kalau ada data-data outlier, min belum bisa mewakili data yang kita baca gitu ya. Jadi perlu memahami mediannya apa, standar deviasi atau nilai persebaran datanya seperti apa. Itu agar kita bisa lebih lengkap dalam membaca data, gitu ya. Sekali lagi, kalau hanya berdasarkan min, yang mana kita jumlah semua data dan dibagi dengan banyaknya data, itu akan menyebabkan kita terkecoh. Itu tadi ya. Mungkin itu tadi, dan sudah disampaikan juga studi kasus tentang fenomena TikTok tadi, ya. Jadi kita perlu Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, sebagai apapun itu usaha kita perlu memahami bagaimana mengumpulkan data, menganalisis data, gitu ya, sehingga kita bisa memahami fenomena saat ini. Ya, mungkin di dunia usaha perlulah melakukan penelitian kecil-kecilan gitu ya, untuk kita bisa mengembangkan usaha lebih baik lagi. Mungkin
Itu sedikit conclusion dari kita. Terima kasih sekali lagi. Sebelumnya kita foto dulu nih kayaknya ya. Ya, Bu Mega masih tetap glowing. Monggo Bapak Ibu, saya hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. Oke, mau ada lagi satu lagi gaya bebas? Silahkan gaya heboh, memperlihatkan keceriaan malam ini. Saya hitung lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah tertangkap kamera semuanya. Terima kasih semangatnya ya Bapak Ibu, Bu Mega, terima kasih atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat saya yakin untuk Bapak Ibu semua. Malam ini malamnya seru sekali ya, membuat kita ceria. Begitu Bapak Ibu, terima kasih Mas Syaldi juga, semoga tidak bosan-bosan ya untuk mendengarkan perkuliahan di Asia ya. Monggo reviewnya silahkan diisi, saya ingatkan kembali. Saya tutup aja kuliah malam ini ya dengan bacaan Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat malam, beristirahat Bu ya Bapak Mega. Ibu. Terima kasih Bu Pak Mega. Ida, Terima kasih Bu Bu Lilis, Lili, Nakif, Pak Bu Saldi. Malam, terima kasih Bu. Oke, selamat Terima kasih beristirahat. Bu Mega, Bu Terima kasih, Tetap Nuril, semangat, Mas tetap Iqbal. semangat.